Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan membahas tentang masalah demo yang terjadi untuk menolak kenaikan tunjangan dari DPR. Nah, untuk mengetahui konteks beritanya, mari kita bersama simak videonya. Kita mulai videonya. Karena saudara, pada awalnya memang barikade polisi terkonsentrasi di bagian depan gedung MPR DPR RI, di bagian kiri dan juga kanan. Baik barikade polisi Di barikade. maupun barikade beton disiagakan di bagian depan gerbang gedung MPR DPR RI. Namun di bagian belakang, tadi laporan dari jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang, tidak tampak ada barikade polisi di gerbang Pancasila maupun tidak tampak ada barikade beton begitu untuk menghalangi massa untuk masuk ke wilayah ataupun lingkungan gedung MPR Jadi DPR lewat RI. belakang ya. Sehingga massa dengan mudah begitu melempari bagian dalam maupun bagian pintu masuk sepeda motor, melempari dengan batu, melempari dengan botol tadi yang saya lihat, dan juga sebagian berhasil masuk melalui ataupun menerobos palang pintu sepeda motor lingkungan gedung MPR DPR RI. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang yang memantau langsung di lokasi, tepatnya di gerbang Pancasila. Zefanya, tampaknya saat ini kondisi semakin tidak kondusif. Apa yang tengah terjadi, apa yang memantik massa merasak masuk pada saat ini, Zefanya? Tapi biasanya kalau misalnya ada kericuan tuh biasanya ada ini provokatornya ya. Jadi yang mempengaruhi orang lain untuk bertindak anarkis. Padahal demo itu nggak harus ini ya merusak ataupun menghancurkan sesuatu. Jadi demo itu dilakukan supaya aspirasi masyarakat itu lebih didengar, lebih diprioritaskan gitu ya, lebih diutamakan, bukan untuk menghancurkan sesuatu. Ya kalau kita akhirnya jadi anarkis, nanti jadi ketutup ide yang kita ingin sampaikan. Ya, jadi jangan sampai demo itu dijadikan ajang untuk pelampiasan kekerasan yang terpendam. Ya, jangan seperti itu. Nah, demo yang baik adalah demo yang menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan malah jadi tempat pelampiasan dari kekesalan atau kesedihan dari pemerintah kita ya. Oke, tampaknya ada kendala audio dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang yang saat ini berada di gerbang Pancasila dekat lapangan tembak di belakang gedung MPR DPR RI. Blokade jalannya. Namun saudara, bisa kami jelaskan bahwa saat ini polisi yang sebelumnya telah memberikan keterangan bahwa pada demonstrasi hari ini akan menurunkan sekitar 1.250 personel yang memang disebar di sejumlah titik, baik di bagian depan gerbang gedung MPR DPR RI maupun di bagian belakang. Namun jika melihat dari pagi, skema awalnya tampak polisi masih terkonsentrasi di bagian depan gedung MPR DPR RI, namun setelah dihalau oleh polisi karena terjadi kericuhan di bagian depan, massa bergerak menuju ke jalan di depan Senayan Park dan kembali bergerak ke bagian belakang, tepatnya di gerbang Pancasila ataupun lapangan tembak. Kita kembali ke jurnalis Kompas TV, Zefanya Situmeang yang saat ini berada di gerbang Pancasila bagian belakang gedung MPR. Tapi bisa dilihat ya, kalau misalnya polisi itu nggak boleh kayak menyerang dari pendemo itu. Jadi polisi tugasnya hanya mengamankan. Jadi hanya antisipasi kalau misalnya wah ini nggak bisa diamankan gitu atau tiba-tiba ada tindak kekerasan. Nah itu baru polisi boleh bertindak. Jadi polisi itu nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa mengawasi saja. Jadi tergantung dari pendemonya ya. Kalau demonya itu damai, berarti polisi diem aja tuh ya sebagai apa ya, pengaman saja. Nah kalau misalnya tiba-tiba kacau kayak gini, nah polisi harus cepat mengamankan atau menenangkan masa seperti ini. Karena kalau misalnya nggak ditenangkan itu bisa menjadi apa ya, terjadi eskalasi. Ya kalau udah jadi eskalasi itu bisa tambah kacau dan tambah parah lagi. Yang harusnya damai tapi
malah makin kacau hingga terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Tadi kami melihat ada kericuhan di sana. Apa yang tengah terjadi bisa dijelaskan, Zevanya? Ya, Yan. Saat ini tadi memang polisi baru saja menembakkan gas air mata di belakang gedung DPR RI, tepatnya di area gerbang Pancasila. Saat tadi yang memang kondisinya sudah cukup rusuh di area belakang, tapi memang sejumlah massa tadi yang sudah mulai melempar-lemparkan sejumlah atribut ini sudah bergerak menjauh begitu ya dari gerbang Pancasila. Saat ini memang mahasiswa masih terus mengorasikan karena memang tadi mereka juga sempat mengingatkan kepada massa agar tidak terprovokasi dengan adanya provokator. Ya, jadi koordinatornya harus mengamankan para pendemo juga gitu supaya tidak bertindak anarkis. Kalau jadi anarkis nanti polisinya bakal bergerak gitu. Jadi selama demo itu damai ya semuanya aman gitu. Polisi nggak bisa ngapa-ngapain karena polisi hanya mengamankan tugasnya. Tidak boleh secara aktif membuat kerusuhan gitu. Hanya bisa merespon bukan menindak langsung gitu ya. Gas air mata ini tadi cukup menyerang sejumlah massa sehingga dari mahasiswa yang ada di sini ini saling mengingatkan tentunya dan mereka terus mengorasikan sejumlah tuntutannya khususnya terkait dengan tunjangan anggota DPR RI ini yang terlalu tinggi 50 juta rupiah begitu, itu yang terus mereka orasikan di tengah mengingat efisiensi anggaran oleh pemerintah, tapi mempertanyakan apa yang menjadi alasan sehingga tunjangan anggota DPR RI ini dinaikkan begitu. Saya akan bertanya ke salah satu. Ya, jadi kalian tuh kenapa lagi kondisi ekonomi sulit, lagi banyak efisiensi, tapi kok tunjangan DPR-nya malah naik? Kok nggak sesuai dengan keadaan yang terjadi sekarang gitu? Bukannya setidaknya itu ditahan dulu atau diturunkan ya, menyesuaikan dengan keadaan yang lagi sulit sekarang, tapi kok malah ditingkatkan? Lainnya ada apa ini? Apakah layak ditingkatkan tunjangannya? Itu menjadi pertanyaan dari masyarakat kepada DPR-nya. Ya. Yang sedang merapatkan barisan di sini, Mas boleh bertanya sebentar, namanya siapa? Umar, Kak. Mas Umar, boleh saya tanya apa yang menjadi titik tuntutan Anda dalam demo hari ini? Oke, baik. Kalau dari aksi kami hari ini, kami membawa nama KBM Uninda Berdobrak, di mana ada 12 tuntutan yang sudah kami konsolidasikan, 12 yang mana tuntutan. diantaranya adalah kita menuntut DPR agar mempercepat untuk RUU perampasan aset, di mana hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat dia tidak lakukan. Namun mereka mempercepat RUU yang pro terhadap oligarki sehingga mementingkan kepada oligarki itu sendiri. Jadi itu ya. Jadi kalau namanya kebijakan itu kan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Entah itu pro kepada rakyat, pada pemerintah ataupun para pengusaha. Ya, jadi ketika yang pro kepada pengusahaan, ya pengusaha itu lebih banyak, terkadang harus mengorbankan kepentingan dari rakyatnya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Ya misalnya RUU perampasan aset. Nah, itu kan berarti supaya mempreventif kalau misalnya terjadi korupsi. Nah, kalau jadi korupsi, aset-aset itu bisa dirampas kan. Nah, itu supaya bisa memperingati dari orang yang ingin korupsi. Nah, itu bukannya bagus, kenapa tidak dipercepat? Kenapa tidak segera disahkan? Itu menjadi pertanyaan. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa nggak langsung disahkan gitu? Padahal itu kan dampaknya sangat positif untuk negara, untuk masyarakat, dan secara keseluruhan nasional. Gitu. Kenapa nggak itu yang diutamakan? Nah, itu menjadi pertanyaan ya, menjadi tuntutan kenapa hal itu terjadi. Ya, demo ini bisa Saya terjadi sempat seperti mendengar dari itu. tadi orasinya ini terkait dengan tunjangan DPR RI yang terlalu tinggi. Apakah ini menjadi salah satu titik berat juga yang akan Anda tanyakan? Oh iya, benar. Kalau dilihat dari gaji DPR yang sangat tinggi, hari ini kami kampus pendidikan yang dimana banyak sekali guru honorer, pendidik-pendidik di Indonesia, yang mana masyarakat Indonesia yang anak-anaknya dari SD sampai perguruan tinggi itu masih banyak yang sulit mendapatkan akses pendidikan, di mana juga ada guru yang masih digaji di bawah 1 juta yang sangat tidak layak untuk melanjutkan hidup. Tapi Dewan Perwakilan Rakyat ini yang kerjanya kita lihat hanya joget, yang kerjanya hanya
tidur, dia melakukan seenak-enaknya, melakukan kebijakan-kebijakan yang menurut kehendak partai atau berpro terhadap oligarki. Baik, lantas apa yang menjadi Jadi masalah di situ. Jadi ini bukan masalah satu doang gitu, tapi ada banyak masalah yang menumpuk terakumulasi menjadi demo seperti ini. Jadi nggak cuma tuntutan kenaikan apa ya, tunjangan saja gitu. Jadi bukan masalah tunjangan itu saja gitu ya. Ada masalah lainnya. Kayak misalnya kesetaraan, kesejahteraan, sama tadi peraturan-peraturan yang bukannya mendukung rakyat, malah mendukung tadi oligarki. Ya, jadi banyak nih. Jadi mengumpul sampai akhirnya meledak demo seperti ini. demonstrasi pada hari ini di gedung DPR RI? Apakah ada harapan yang mau disampaikan atau Harapan kami perwakilan dari DPR hadir menemui masa aksi, karena kemarin statement daripada Bu Puan Maharani mengatakan silakan datang ke gedung DPR, pintu terbuka lebar untuk menyampaikan kritik dan saran. Maka hari ini kita yakinkan, kita datang di sini dibuka, namun kita lihat bersama-sama kita dibenturkan dengan pihak kepolisian seperti itu. Ini apakah setelah hari ini akan ada aksi demonstrasi lagi, karena kabar 28 Agustus ini akan demonstrasi? Kalau untuk turun aksi, kami akan terus bersama dengan Barisan Rakyat, karena kami juga kami mahasiswa memiliki bidang perubahan tinggi daripada masyarakat. Maka dari itu ketika pemerintah tidak pro terhadap rakyat, kami Barisan Rakyat itu sendiri. Jadi para pendemo ini kayak mengingatkan lah, ini ke arah mana nih negara kita ingin dibawa gitu. Jadi karena di DPR sendiri itu mungkin nggak banyak orang yang bisa mengingatkan, ya banyak yang hanya setuju-setuju saja supaya nggak dibuang ya. Jadi harus dari luar kekuatannya untuk mengingatkan kemana nih arah negara ini mau dibawa gitu. Jadi tugasnya itu emang jatuh ke para mahasiswa dan masyarakat yang masih sadar ya untuk mengingatkan para pemimpinnya. Mas L, oke. Terima kasih Mas L. Oke, baik, itu tadi jurnalis Kompas TV Zefanya Situmorang yang memantau langsung di bagian belakang gedung MPR DPR RI, tepatnya di gerbang Pancasila. Nanti kami akan menghubungi Zefanya kembali. Saudara jangan kemana-mana, breaking news Kompas TV akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya itu mungkin yang itu yang bisa kita dapat pelajaran atau informasi dari berita ini. Nah kalau misalkan tertarik sama sumber videonya, itu link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.